Shalom teman-teman semuanya. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan yang kali ini mungkin kita akan membahas sesuatu nih yang sudah sering kita dengarkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sebelum kita memulai renungan pada saat pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, berikan kami hati yang tulus, telinga yang dengar-dengaran, untuk kami boleh Tuhan memberikan yang terbaik dari hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah lewat firman yang Tuhan sampaikan ini kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Engkau yang memberkati juga anak-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan, apapun yang keluar dari lidah bibir anak-Mu ini dapat menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semuanya, selamat pagi. Nah, di sini aku mau ngajak teman-teman buat kembali merenungkan firman Tuhan. Nah, kalian pernah nggak merasa pernah bertemu dengan seseorang yang seringkali berbicara tinggi ataupun sering mengajari atau menasihati orang lain dengan kata-kata yang bijak dan lain sebagainya, yang mungkin dalam kehidupan kalau secara logika kita bilang dia itu benar ya, maksudnya apa yang diucapkan itu memang benar dan baik begitu, tapi dalam prakteknya sendiri orang itu jarang melakukan hal tersebut gitu. Nah, kalian familiar nggak sama cerita orang Farisi yang ada di Alkitab? Jadi di Matius 23, Tuhan Yesus itu pernah mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dimana orang-orang Farisi ini, kalau teman-teman pernah ingat ceritanya, mereka itu adalah orang-orang yang dan ahli-ahli Taurat itu yang mengerti tentang isi dari kitab-kitab Musa dan hukum-hukum Musa pada saat itu yang dipegang oleh orang-orang Yahudi. Nah, di situ mereka itu mengikuti setiap perintah-perintah Tuhan yang disampaikan melalui Musa gitu, yang dimana mereka pegang itu dan mereka jadikan sebagai alat untuk kekuasaannya sendiri dan untuk meninggikan diri sendiri dan bukan malah menjadi berkat buat orang lain. Nah, di sini Tuhan itu mengajarkan buat kita di Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-13, di mana Tuhan berfirman, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk." Nah, di sini itu Tuhan mengatakan bahwa orang-orang Farisi malah menjadi batu sandungan ya, dan mereka itu tidak diindahkan Tuhan untuk boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi teman-teman perlu tahu, kita harus bersikap seperti apa nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Di pasal yang ke-23 ayat yang pertama, kita mulai dari ayat yang pertama sampai ke ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, "Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu lakukanlah dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya." Nah, ini nih yang menjadi poin buat kehidupan kita. Jadi saat kita mungkin pernah mendengar orang-orang memberikan motivasi-motivasi bijaksana, ataupun mungkin pendeta kita atau siapapun
mentor kita dan lain sebagainya yang memberikan arahan buat kita, dan kita merasa kalau mereka itu nggak melakukannya dengan baik, mereka belum menjadi contoh yang baik, itu kita tuh tetap harus mendengarkan apa yang mereka sampaikan, karena memang apa yang mereka sampaikan itu positif teman-teman. Namun kita perlu untuk memfilternya, kita perlu untuk mengambil hal positif dari hal tersebut. Dimana di Alkitab sendiri Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan bahwa kita harus melakukan dan memelihara segala sesuatu yang mereka ajarkan kepada kita, tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka. Jadi apabila mereka berbuat yang tidak baik, berbuat yang tidak benar, kita perlu untuk tidak mengikuti mereka. Kita perlu tetap menjadi diri sendiri, perlu tetap mengandalkan firman yang daripada Tuhan. Begitu teman-teman. Jadi buat kalian yang merasa malah tambah, apa sih ini orang ngomong terus ya ping, gak jelas, padahal gak pernah dia ngelakuin kayak gini dan kayak gitu, itu kita nggak boleh ya teman-teman. Jadi kita perlu juga untuk mendengarkan mereka dan kita ambil sisi positif dari mereka. Dan kalau kita yang ternyata pernah melakukan hal seperti itu, kita harus segera bertobat agar pintu kerajaan sorga terbuka buat kita. Itu tadi renungan pada pagi hari ini, kiranya memberkati teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Hai, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami perdengarkan pada saat pagi hari ini Tuhan. Di sini kami Tuhan, anak-anak-Mu mau belajar Tuhan untuk mendengarkan, menaati setiap firman-firman yang Tuhan sudah sediakan buat kami, untuk kami boleh belajar bersama-sama Tuhan dan bertumbuh bersama-sama Tuhan. Ingatkan kami Tuhan untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan, dan kami bukan fokus pada kesalahan orang ataupun sisi negatif dari seseorang Tuhan, tapi kami boleh mengambil sisi positif dari setiap apapun yang orang lain lakukan Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh mendatangkan berkat bagi banyak orang yang Bapa. Ampuni setiap kami Tuhan apabila masih terdapati kesalahan dan pelanggaran kami Tuhan, sehingga kami layak Tuhan menerima setiap berkat yang daripada Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami ya Bapa, Engkau yang memperlengkapi segala apa yang kami butuh perlukan. Terpujilah nama pun Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jangan lupa tinggalkan komen. Tuhan Yesus memberkati. Bye.